Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah At-Taubah. Dimulai dari ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qabl wa qallabu lakal umur hatta jaa al-haqq wa dhahara amrullahi wa hum karimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau masih menceritakan, ayat-ayat ini masih bercerita tentang sifat dari orang-orang munafik, di mana dalam ayat sebelumnya Allah SWT menyebutkan bahwasanya ketika Allah SWT mewajibkan jihad kepada kaum muslimin di Madinah, maka orang-orang munafik mereka tidak mau dan menyampaikan alasan-alasan. Maka Allah SWT di sini ya, dalam ayat sebelumnya, ayat 46 dan 47, Allah SWT menyebutkan memang orang-orang munafik, kata Allah SWT, kalau seandainya mereka memang ingin untuk siap berjihad, tentunya mereka akan bersiap. Tapi mereka memang tidak ingin, sehingga tidak bersiap. Tapi juga Allah SWT mengatakan bahwasanya ketidakikutsertaan mereka dalam berjihad justru itu mendatangkan keuntungan bagi kaum muslimin. Karena kata Allah SWT, sebab kalau mereka juga keluar bersama kalian dalam berjihad, justru menambah beban. Karena mereka biasanya akan melakukan propaganda untuk mempengaruhi semangat kaum muslimin yang berjihad untuk mundur dan sebagainya. Karena memang mereka menginginkan fitnah. Fitnah di sini artinya menginginkan sesuatu yang sifatnya kekacauan ya, di tengah barisan kaum muslimin. Dan juga sebagian kaum muslimin ada yang suka dengar isu-isu atau perkataan mereka sehingga terpengaruh. Maka dalam ayat yang ke-48 Allah SWT mengatakan, sungguh mereka memang orang-orang munafik memang suka untuk mencari fitnah, atau memang mereka menginginkan fitnah. Fitnah di sini adalah maksudnya itu menginginkan agar ya manusia tidak masuk ke dalam Islam, atau yang sudah masuk Islam itu menjadi ragu terhadap Islamnya atau menurun imannya. Itu yang mereka inginkan. Itu yang maksud dengan fitnah di sini. Memang mereka menginginkan fitnah. Apa fitnah maksudnya di sini? Yaitu kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya mereka berpikir menggunakan pikiran mereka untuk mengelabui kaum muslimin, untuk menipu kaum muslimin. Dan juga menipu manusia agar tidak mengikuti Islam. Itu fitnah. Manusia dikelabui
sehingga mereka tidak tahu Islam yang sebenarnya. Dan juga mereka berusaha untuk mengkhianati atau mengelabui, melakukan berbagai macam tipu daya dan muslihat kepada orang yang sudah masuk Islam, agar mereka keluar dari Islam, atau minimal mereka ragu terhadap Islam atau berkurang imannya dan sebagainya. Allah SWT katakan, maka mereka juga memang dahulu kata Allah SWT, sejak dari dahulu memang mereka seperti itu. Wa qallabu lakal umur, dan mereka suka membolak-balikkan segala sesuatu. Membolak-balikkan fakta yang buruk jadi benar, atau baik yang salah jadi benar, atau sebaliknya. Maka orang yang suka memutarbalikkan fakta itu ciri orang-orang munafik. Hatta ja'al haq, sampai datang kebenaran. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir adalah ya orang Madinah sejak Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, mereka enggak suka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama tokoh mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia sebenarnya sudah mau hampir saja diangkat oleh orang-orang Ansor, orang-orang Madinah ketika itu untuk menjadi ketua mereka lah, pemimpin mereka. Tapi dengan datangnya Nabi SAW, dengan masuk Islamnya mereka, orang-orang Madinah, suku Aus dan Khadraj, dan datangnya Nabi SAW, kemudian tentunya kaum muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu merasa ya dia Rasulullah itu sebagai seolah-olah yang merampas kekuasaan, kepemimpinan. Maka dia sangat benci kepada Nabi SAW. Maka dia suka membolak-balikkan fakta, berusaha segala macam cara untuk menghancurkan Nabi SAW. Dan itu dilakukan secara terang-terangan ketika awal-awal Nabi SAW hijrah ke Madinah, sampai kata Allah SWT, sampai datang kebenaran. Wa dhahara amrullah, maksudnya di sini tampak jelas atau menanglah urusan Allah, maksudnya ketika terjadi perang Badar, kata Imam Ibnu Katsir, ketika itu kaum muslimin menang. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu mulai gentar nih, oh berarti ini kaum muslimin bukan main-main, ini bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya itu masuk Islam. Tapi hanya secara zahir saja. Tetap secara batinnya mereka ingin menghancurkan Islam. Inilah kemunafikan yang pertama terjadi di sejarah umat ini, yaitu tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia memperlihatkan Islam karena apa? Terpaksa. Ya, karena di Madinah Nabi SAW yang menjadi penguasa dan bisa Nabi mengalahkan orang kafir Quraisy. Itu suatu hal yang sangat hebat ketika itu tentunya. Maka orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, ya mau tak mau kata dia, ya kita harus memperlihatkan Islam. Sebab kalau kita selalu menentang Nabi, kita bisa bisa disikat sama Nabi, itulah kira-kira. Dan mereka nggak kuat, nggak berani terang-terang. Makanya mereka ketika setelah perang Badar, mereka masuk Islam, menyatakan keislamannya secara terang-terangan kepada Nabi SAW. Tapi secara batin tidak. Dan itu terus berlangsung. Dan Nabi SAW tahu itu. Ternyata Allah SWT beritahu. Dan itu kelihatan sangat jelas ketika perang Uhud. Perang Badar tahun kedua Hijriah, perang Uhud tahun ketiga Hijriah, 1 tahun setelahnya. Bahwasanya Abdullah bin Ubay itu mempengaruhi kaum muslimin yang tadinya 1000 orang berangkat
menuju Uhud dipengaruhi sehingga 300 orang pulang ke Madinah. Kita bisa bayangkan 300 orang bukan 3 orang. Betapa pengaruh Abdullah bin Ubay sangat kuat karena dia memang pengaruh terutama di suku Khazraj karena dia orang suku Khazraj. Kemudian Allah SWT mengatakan wajah hatta ja'al haqq wa dhahara amrullah wa hum karihun. Ketika umat Islam menang di perang Badar, mereka enggak suka. Wa hum karihun, mereka enggak suka. Maka orang munafik kalau melihat Islam itu menang, mereka enggak suka. Itu ciri orang munafik. Enggak suka melihat umat Islam itu maju, jaya, di depan, terdepan, enggak mau mereka. Itu ciri orang munafik. Akhirnya apa? Ya, mereka melakukan itulah. Segala macam cara. Kemudian Allah SWT menceritakan di sini dalam ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan wa minhum man yaqulu udzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Mereka ya ketika diajak untuk berperang ketika itu ya perang Tabuk, yaitu perang ketika Nabi SAW menghadapi orang-orang Romawi. Ketika perang Tabuk diajak kaum muslimin untuk melakukan perang. Ketika itu apa? Suasana Madinah lagi hampir atau mau panen kurma, sedangkan cuaca sangat panas dan perjalanan sangat jauh. Maka sebagian mereka mengatakan apa? Ini orang-orang munafik. Sebagian mereka meminta izin kepada Nabi. Izinkan aku untuk tidak ikut berperang, tidak ikut ke Tabuk. Kemudian apa katanya juga? Wala taftinni. Janganlah engkau wahai Muhammad memfitnah aku. Memfitnah di sini maksudnya fitnah di sini yaitu memberikan ujian terhadap diriku. Dengan apa? Dengan aku ikut perang itu berarti itu ujian bagiku. Kenapa? Karena yang akan diperangi adalah orang-orang Romawi yang disebut ya Bani Asfar, orang-orang yang beda dengan orang Arab. Yang dia mengatakan apa? Jangan fitnah aku. Kenapa? Karena aku tidak kuat melihat wanita orang-orang Bani Asfar. Karena mereka orang yang cantik-cantik gitu. Kalau aku ikut perang nanti, tidak jadi aku ikut perang nanti. Aku akan terfitnah dengan wanita. Nah, ini alasan. Di sebagian mereka mengatakan itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini hadis bahwasanya salah seorang di antara pemimpin mereka yang bernama Jad ibn Qais itu mengatakan kepada Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi SAW mengajak berangkat ke perang Tabuk, ya Rasulullah, au ta'dzan li wa la taftinni. Aku minta izin, jangan engkau fitnah. Kenapa? Sampai dia bersumpah, "Fa wallahi laqad arafa qaumi ma rajulun asyaddu ajaban bin nisa minni. Wa inni akhsha in ra'aitu nisa bani asfar wa la asbiru anhunna." Demi Allah, sesungguhnya kaumku mengetahui bahwasanya aku ini orang yang sangat mudah terpedaya oleh wanita. Nah, kata siapa? Jad ibn Qais. Dan aku khawatir kalau seandainya aku nanti ikut perang ke sana, ke Romawi, aku ketemu sama perempuan-perempuan sana yang lebih cantik. Aku terfitnah nanti. Tidak bisa aku menahan diri. Nah, ini kata mereka. Melihat perempuan-perempuan cantik itu tidak bisa aku menahan diri. Kalau begitu apa? Enggak usah aja ikut perang. Nah, itu alasannya. Jangan fitnah aku dengan wanita. Nah, ini alasan, coba kita lihat. Kalau aku ikut perang nanti apa? Aku kena fitnah perempuan nanti.
Ini alasan. Kira-kira ya gimana? Allah SWT mengatakan, ala fil fitnati saqatu. Sungguh mereka sudah jatuh ke dalam fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Ketika dia minta izin kepada Nabi SAW untuk tidak ikut perang, minta izin untuk tidak ikut perang, itulah fitnah. Apa itu fitnah? Yaitu apa? Menyelisihi perintah Rasul. Itu fitnah. Allah SWT mengatakan dalam akhir surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Mereka akan ditimpakan fitnah. Orang yang menyelisih perintah Rasul, itu dia akan mendapatkan fitnah. Apa itu fitnah? Kata Abdullah bin Abbas, fitnah ketika seorang menyelisih perintah Rasul, bisa jatuh kepada kekufuran, kesyirikan, pada perbuatan bid'ah dan sebagainya. Itu fitnah. Ketika dia menyelisih perintah Rasul, menyelisih sunnah Nabi SAW, bisa jatuh kepada kekufuran. Bisa jatuh kepada perbuatan yang tidak disyariatkan, bid'ah dan sebagainya. Dosa. Itu maksudnya. Maka Nabi SAW mengajak berjihad ke Tabuk, tapi mereka mengatakan apa? Saya nggak kuat nih. Saya takut terpedaya sama wanita, katanya. Ini ngelesnya orang orang munafik zaman itu. Dan mungkin juga ada dari zaman ke zaman yang seperti itu. Ya, bisa bikin alasan. Yang kalau kita pikirin kan nggak ada hubungan. Anda mau berjihad apa urusannya? Maka ini tadi, kalau orang benar niatnya, tentunya itu tidak ada alasan. Maka sungguh mereka ketika minta izin kepada Nabi untuk tidak berjihad, itulah fitnah. Jadi dia tadi mengatakan, jangan fitnah aku. Sungguh dia sudah jatuh pada fitnah ketika melanggar perintah Nabi. Ketika Nabi mengajar berangkat, dia tidak berangkat. Itulah fitnah yang sebenarnya. Kita bisa bayangkan di sini, satu perintah Nabi tidak diikuti, jatuh kepada fitnah. Bagaimana kalau kita melanggar macam-macam banyak perintah Nabi? Allah SWT tadi mengatakan, "Falyahdhar, hati-hati alladzina yukhalifuna an amrihi." Yang menyelisih perintah Nabi akan mendapatkan fitnah, kekufuran, kesyirikan, dosa, maksiat dan sebagainya. Maka tidak ada fitnah yang paling besar ketika seorang menyelisih perintah Rasul. Itulah fitnah yang sebenarnya. Itu fitnah. Allah SWT mengatakan, wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Sungguh, kata Allah SWT, neraka jahanam itulah tempatnya bagi orang-orang yang kufur. Sungguh neraka jahanam itu akan mengelilingi mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dari neraka jahanam ini. Itulah tempat tinggal mereka. Maka di sini orang-orang munafik ini dikatakan oleh Allah SWT kafir. Yaitu apa? Munafik nifak akbar. Yang dia memperlihatkan Islam secara zahir tapi dalam hatinya ingin menghancurkan Islam ini. Nifak akbar. Allah sendiri mengatakan munafik ini kafir. Tempat mereka, kata Allah SWT, neraka jahanam. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa, "Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar." Orang munafik di jurang neraka paling bawah. Paling bawah. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih dahsyat siksaannya. Dan lebih sulit menghadapinya daripada orang kafir yang jelas-jelas kafir. Kemudian di antara sifat mereka juga Allah SWT menyebutkan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-50. In tusibka hasanatun tasuhum. Jika engkau wahai Muhammad mendapatkan kebaikan, hasanah di sini kata Imam Ibnu Katsir, fathun wa nasrun wa dhafrun 'alal a'da. Ya, kemenangan. Anda bisa menaklukkan, mengalahkan musuh dari orang-orang kafir, maka tasuhum, orang-orang munafik itu membuat mereka enggak suka, membuat mereka
sedih, susah bagi mereka. Jadi ketika Anda mendapatkan kebaikan yang membuat Anda senang, mereka jadi nggak senang. Itu orang munafik. Ketika kaum muslimin menang, jaya, mendapatkan kebaikan, mereka nggak suka, mereka nggak senang. Sebaliknya, wa in tusibka musibatun. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad mendapatkan musibah, yaitu mungkin mendapatkan kekalahan dan sebagainya. Apa kata mereka? Yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Kami sungguh telah menjaga diri kami dari kekalahan ini. Nah, dia mengatakan apa? Ketika Nabi SAW mendapatkan kekalahan, contohnya apa? Perang Uhud. Itu sangat jelas ya. Ketika Nabi SAW kalah di perang Uhud dan beliau bahkan termasuk beliau yang terluka, orang munafik enak dia bilang, nah tuh kan kami udah balik kembali ke Madinah, kami selamat kan? Benar kan kami? Gitu loh. Itu orang munafik. Senang mereka, nah gitu kan? Kami yang benar berarti, kami apa? Nggak ikut-ikutan. Ketika kaum muslimin menderita kekalahan, mereka apa bilang? Kami udah, itulah yang kami sampaikan. Pendapat kami yang benar. Senang mereka. Wa yatawallaw wa hum farihun. Kemudian mereka berpaling dan farihun, senang, bergembira orang-orang munafik itu. Ketika melihat kaum muslimin kalah, Rasulullah SAW terluka, itu senang orang-orang munafik Madinah ketika itu, sangat senang mereka. Dan mereka enak saja bilang, itu kan, ini bahasa kita sederhana itu nggak dengar kata gue, gitu kan? Udah gue bilang lah, lu kagak dengar, gitu kan? Tuh tahu rasain sendiri. Itu bahasa sederhana. Senang mereka, alhamdulillah. Allah SWT mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan, wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada yang menimpa kami kecuali segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka ini kaum muslimin, orang-orang beriman, dia percaya pada takdir Allah SWT. Apa yang menimpa kita, baik sesuatu yang baik menurut kita, apa? Sehat, mudah urusan, lancar rezekinya dan sebagainya. Atau sebaliknya, sakit, atau dapat musibah, atau kematian, atau susah urusannya. Itu semua apa? Kataballahu. Itu sudah dituliskan, sudah ditakdirkan. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kita sudah dituliskan oleh Allah SWT. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bagaimanapun usaha musuh-musuh Islam, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT kepada kita. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT kepada hambanya itu yang terbaik. Huwa maulana, Allah SWT yang menjadi bagi kami, penolong kami. Ini suatu hal keyakinan yang harus ada dalam diri kita senantiasa. Walaupun tanya kisah ini bercerita tentang bagaimana kisah di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, ayat ini menceritakan itu bagaimana tentang orang-orang munafik, baik itu di perang Uhud atau perang Tabuk dan sebagainya. Tapi ini tetap relevan sampai akhir zaman. Yang harus kita selalu ingat, bahwasanya apa? Segala sesuatu yang menimpa kita itu semua sudah ditakdirkan. Kemudian suatu hal yang perlu ingat, Allah yang akan menjadi penolong, bukan manusia. Minta tolong sama Allah SWT. Apa yang menimpa kita, minta tolong sama Allah SWT. Dan tentunya apa yang menimpa kita introspeksi diri. Kalau itu kebaikan kita bersyukur, kalau itu sebuah mudarat ataupun penyakit dan sebagainya, kita introspeksi diri. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwasanya Allah SWT itu menjadi penolong bagi orang mukmin. Bagaimanapun apapun yang ditakdirkan oleh Allah SWT, Allah sebagai penolong. Ini akidah.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Apa arti tawakal? Ya, al-i'timad 'ala Allah. Menyandarkan diri kita kepada Allah SWT. Setelah kita berusaha melakukan segala macam usaha, ikhtiar, asbab, serahkan segala urusan kepada Allah SWT. Kita sudah sepakat nih, sudah melakukan, bismillah. Kalau ini gagal berarti ini yang terbaik. Jangan kita menyalahkan orang. Nih, kamu kan kemarin yang ngusul kayak gitu. Nah, itu enggak boleh kayak gitu. Nah, kan ini kan usulan kamu kemarin ini, makanya kita gagal. Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah terjadi itu semua ditakdirkan oleh Allah SWT. Jangan kita melakukan seperti itu. Coba kita lihat yang paling jelas ini perang Uhud. Coba kita lihat. Perang Uhud, Nabi SAW sebenarnya apa pendapat beliau? Ingin bertahan di Madinah. Begitu juga sebagian sahabat, terutama sahabat-sahabat yang tua. Sahabat muda pengennya, jangan Nabi, kita keluar sono. Kita sambut orang Quraisy di Gunung Uhud. Berangkatlah. Dan Nabi SAW ketika sebelum berangkat itu malamnya sudah bermimpi. Tapi Nabi SAW kemudian menceritakan mimpi itu sebelum berangkat. Tapi Nabi SAW mengatakan, ini kita sudah sepakat, jalan, bismillah, berangkat. Jadi kalau sesuatu itu sudah diputuskan, kita sudah sepakat berangkat. Jalan, jangan tengok lagi ke belakang. Pasti ada hikmah di balik itu. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang munafik tadi kita lihat. Orang munafik apa? Mereka tidak bersuara sebenarnya. Ketika terjadi musyawarah antara Nabi SAW dengan para sahabat, nih gimana nih kita dengan orang kafir Quraisy ini mau datang nih, kita sambut di Madinah atau di luar sana? Mereka diam. Sebagian sahabat tadi apa yang tua, kita di Madinah aja, kita sambut di Madinah. Yang muda enggak, kita jemput mereka di sana. Nabi condongnya pada ditunggu di Madinah. Makanya pas pagi Nabi SAW mau berangkat perang Uhud, ini pelajaran ya bagi kita semua. Nabi menceritakan mimpi yang beliau lihat malam itu. Dan beliau tahu arti mimpi itu. Dan sebagian sahabat apa? Yang tadi mengusulkan untuk keluar jadi enggak enak. Oh, seolah-olah kita nih memaksa Rasul keluar ini gimana? Apa kata Nabi? Saya sudah pakai baju besi saya, berarti kita harus berangkat, enggak boleh dilepas lagi. Sudah berangkat. Nah, ketika Nabi kalau kaum muslimin kalah apa? Nah, itu orang-orang munafik, enak saja mereka. Padahal mereka apa? Memang mereka pulang waktu itu, enggak ikut perang mereka. Jadi memang mereka enggak ikut sama sekali. Orang-orang munafik di tengah jalan dia mengatakan kita pulang aja lah. Pulang mereka. Ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, nah tinggal mereka apa? Tuh kan, nah, itu tuh kan. Sudah gue bilang, kan? Kalah juga. Itu. Mestinya apa? Ya kita nggak punya mental seperti itu. Kalau kita sudah sepakat semuanya sudah. Ya pasti ada hikmahnya di balik itu. Ada hikmah di balik kekalahan perang Uhud itu jelas. Hikmahnya sangat besar. Bagaimana kaum muslimin di situ apa dengan adanya perang Uhud jelas tampak semakin jelas ya Pak, orang-orang munafik tampak semakin jelas. Kenapa? Yang balik pulang ke Madinah itu bukan Abdullah bin Ubay aja, 300 orang. Tahuan siapa yang benar-benar imannya, siapa yang tidak. Jadi itu perang Uhud itu penyaringan iman. Tidak ada hikmah di balik itu. Jadi ketika gagal apa semua itu ada dilihat siapa yang benar-benar ini perjuangannya atau siapa yang main-main cuma atau sekedar mencari keuntungan di situ. Jadi ketika kegagalan di situ apa? Terlihat siapa yang benar imannya, siapa yang tidak. Jadi memang ketika sesuatu itu gagal di situ ujian iman. Itu salah satu apa? Faedah dari kegagalan. Kelihatan iman. Kalau menang terus, ya,
Nggak kelihatan mana ini yang benar-benar bersama kita, yang benar-benar tulus perjuangannya, nggak kelihatan. Karena semuanya kan dapat enaknya semua terus. Tapi ketika dapat kegagalan, nah tahu ketika susah, istilahnya apa? Ketika susah, disitulah terlihat siapa kawan sebenarnya. Teman sejati itu kelihatan ketika ada musibah. Bukan ketika ada sukacita. Kalau sukacita nggak kelihatan itu siapa teman sejati. Ketika kita dapat musibah, bencana apa semua, disitulah kelihatan. Itulah teman sejati yang mendampingi kita, yang membantu itu. Di sini pelajaran paling besar. Dan juga ya ketika perang Uhud terjadi kekalahan itu, Allah SWT sebutkan seperti yang sudah kita jelaskan dalam surah Ali Imran. Karena apa? Menyelisih perintah Rasul juga sebenarnya. Dan itu pelajaran bagi kaum muslimin. Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah, kata Allah SWT. Sebagian kalian ingin dunia, sebagian kalian ingin akhirat. Apa yang menginginkan dunia? Maksudnya apa? Ketika Nabi SAW sudah membuat strategi ketika perang Uhud. Pasukan pemanah 50 orang tetap tinggal di bukit, kata Nabi. Apapun yang terjadi, walaupun kami akan mati semua, kata Nabi, jangan turun. Akhirnya mereka apa? Ketika melihat kaum muslimin hampir mengalahkan orang kafir Quraisy sebagian yang sudah mundur, melihat harta rampasan perang, turunlah mereka. Oh, udah menang kita ini, turun. Memperebutkan apa? Ghanimah, harta rampasan perang yang menurut mereka itu kalau nggak kita turun kita nggak dapat nanti. Itu dunia. Nggak dapat kita ini. Jadi membuat sesuatu yang buat kegagalan itu apa? Dunia. Nah itu pelajaran berharga bagi para sahabat ketika itu. Allah SWT sendiri sebutkan dalam Quran. Sebagian kalian ingin dunia, sebagian kalian ingin akhirat. Itu seleksi. Akhirnya keadaan itu dimanfaatkan oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Ketika mereka berebut mengambil harta rampasan perang tadi, datang dari belakang. Udah mereka 70 kaum muslimin meninggal di perang Uhud. Rasulullah terluka. Tapi itu pelajaran besar. Nah ini, bisa kita lihatnya. Allah SWT katakan apa? Tidak ada yang menimpa kita kecuali itu semua ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan Allah SWT senantiasa menjadi penolong kita sebagai orang mukmin. Dan sebenarnya kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah sebagai tempat menolong, yang akan menolong. Dan hanya Allah tempat kita bertawakal, menyerahkan segala urusan kita, apa yang menimpa diri kita serahkan kepada Allah SWT. Nah, Allah Ta'ala mungkin ya sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan masih banyak, masih panjang pembahasan tentang sifat-sifat ini, mungkin tidak apa kita jelaskan pelan-pelan karena pelajaran yang cukup banyak yang ingin kita ambil. Karena intinya kita jelaskan ini agar kita terhindar dari sifat kemunafikan. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.